Sudah, Mas. Baik, Sudah. langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi untuk Ibu wabarakatuh. Eti dan semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pemodelan matematika pertemuan ke-13 kali ini. Pada kesempatan di pagi yang cerah ini, kami mewakili kelompok 8 ingin mempresentasikan kemajuan untuk yang ke-6 kalinya terkait pemodelan pembagian kompensasi PHK atau pemutusan hubungan kerja karyawan perusahaan menggunakan metode NBS atau Next Bargaining Solution. Di mana dibandingkan dengan progres-progres sebelumnya, kalau progres sebelumnya tadi kami menyematkan kasus PHK khusus ya pada karyawan GoTo atau Gojek Tokopedia, namun pada progres kali ini kami hilangkan alias sengaja kami kasus PHK karyawannya, di mana belakangan ini PHK sewaktu-waktu bisa terjadi di sektor usaha manapun ya. Dan belakangan ini yang lagi ramai dalam 2 tahun belakangan ini, sektor tekstil terdampak, industri media pun juga banyak yang terdampak juga ya, kayak banyak juga kayak perusahaan-perusahaan media termasuk sebagian stasiun TV secara bertahap mem-PHK karyawannya ya. Dan juga baru-baru ini di sektor hospitality ya, di mana di beberapa daerah yang tidak terlalu potensial wisata ya untuk jadi daerah wisata, PHK juga mengancam sejumlah karyawan di bidang perhotelan. Oleh karenanya untuk kasus NBS ini sendiri, kami perluas untuk masalah PHK di berbagai bidang dan perusahaan yang memiliki karakteristik dan struktur keuangan yang berbeda. Untuk kajian teorinya masih tetap sama ya, secara definisi dan formula-formula yang disusun. Lalu parameter yang digunakan masih tetap sama ya, tergantung kondisi keuangan perusahaan serta banyaknya karyawan yang harus ditanggung perusahaan pasca layoff atau PHK. Dan untuk implementasi modelnya itu sendiri, kami masih gunakan Python. Di mana untuk kode Python-nya akan kami lampirkan sesaat lagi. Ia lebih kurang kode programnya sendiri seperti ini ya. Namun sebenarnya yang dipakai untuk yang kode program Python-nya menggunakan 2 pendekatan ya. Ini yang pertama telah kami sempurnakan agar sesuai gitu ya. Ini lebih kurang masih sedikit mirip dengan progres sebelumnya, tetapi untuk pemasukan inputnya itu sendiri ya, sengaja kami sesuaikan dengan referensi yang ada sejauh ini. Untuk yang kode pertama, kalau kita coba run, semoga komputernya masih sehat ya setelah program ini. Tunggu dulu sebentar sembari melihat hasilnya itu bakal bagaimana. Semoga berjalan dengan baik. Dari sini kita dapat
Dan berikut hasil rekaman dari program pertama kami, di mana untuk hasil kompensasi optimalnya itu sendiri untuk karyawan A berada di kisaran 120 jutaan, untuk karyawan B sekitar 88 jutaan, dan untuk karyawan C berkisar di 60 jutaan. Dan mengingat aset perusahaannya itu sendiri ya, misalkan surplus perusahaannya tadi ya itu 300 juta ya. Kalau kita hasil kompensasi antara A, B, dan C itu sekitar 270 juta. Lalu 270 juta, 300 juta dikurang 270 juta ya. Sehingga sisa untuk perusahaan yang melakukan layoff-nya tadi berada di 30 juta rupiah. Dan untuk grafiknya akan tertampil seperti ini untuk grafiknya. Di sini terlihat untuk karyawan A kompensasinya sebesar segini, demikian juga untuk B dan C ya, bergantung pada inputan fallback value-nya pada masing-masing karyawan. Dan di sini untuk kata-katanya itu sendiri, kata-kata kompensasi berada di sekitaran 90 jutaan rupiah ya. 270 juta dibagi 3, 90 juta gitu. Iya, namun untuk menguji kesahihan programnya itu sendiri, ternyata kami juga memiliki kode program alternatif, di mana untuk kode program alternatifnya itu sendiri banyak yang jumlah karyawan serta fallback and wake-nya itu sendiri sengaja kami buat lebih interaktif, sehingga kalau kita akan programnya itu sendiri kita bisa menginput nilai masing-masing variabel input tergantung pada kondisi perusahaan dengan sebebas mungkin tanpa perlu mengubah-ubah nilai inputannya itu sendiri pada kode program, tanpa perlu mengubah, tanpa perlu diubah maksudnya. Maaf agak sedikit lambat. Jumlah karyawan misalnya 5 ya. Untuk fallback karyawannya satunya itu sendiri kita misalkan 10 juta rupiah. Dengan bobotnya itu sendiri dalam persentase sekitar 20. Kemudian untuk karyawan yang kedua kita misalkan 20 juta. Dengan bobotnya itu sendiri sekitar 25. Kemudian untuk karyawan yang ketiga misalkan 15 juta. Oke, 15 juta dengan bobotnya itu sendiri 10. Untuk karyawan keempat 35 juta ya. Ya, ibaratnya gitu kayak market value-nya sendiri. Kalau kita bandingin sama pemain bola, ini fallback karyawan ibarat market value ya. Bobotnya kita misalkan 15. Fallback karyawan 5 misalkan 12.500.000. Dengan fallback-nya itu sendiri 40. Misalkan surplusnya itu sendiri, ya kita pikirkan dulu, kita misalkan 100 juta ya. Benar ya ininya. Untuk fallback perusahaannya itu sendiri kita misalkan 25 juta. Mas, ini share screen-nya hilang ya? Iya, maaf ya. Itu terpisah Bu ternyata. Oke. Iya. Dan ini sekali lagi saya jelaskan kode program alternatifnya, di mana untuk input datanya itu sendiri sengaja kami buat alternatif interaktif ya, maksudnya yang artinya kita kalau program ini di run, kita bisa masukkan masing-masing nilai inputannya itu sendiri tanpa perlu mengotak-atik angka-angka masukkan variabel yang ada di sini.
Ya, saya cek dulu, saya cari dulu nilai yang rada memungkinkan. Sabar dulu, Bu, dan teman-teman. Sabar dulu, ayo. Ya. Menahan dulu, menahan. Ambil overload nih. Masih susah kebuka ya. Ini membatasi software. Kalau belum kebuka nggak apa-apa, mungkin diceritakan aja, nggak Iya, apa-apa. mungkin iya. Iya, bentar dulu saya Iya. coba muat pemisalannya dulu ya, saya pikirkan dulu ya. Oke. Iya, karena sudah ada ilham buat, iya, pengilhamannya itu alias inspirasi ya, maksudnya buat run program interaktif yang semacam ini. Pindah jendela, gitu. Sabar dulu sembari inisialisasi programnya. Memang ini ada butuh sedikit waktu ya untuk programnya itu sendiri bisa mulai berjalan. Sekali lagi, misalkan jumlah karyawannya ada 5 ya. Ada 5. Untuk fallback karyawan satunya itu sendiri 25 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dan bobotnya itu sendiri dalam persentase 20 ya. Dan untuk karyawan yang kedua, sabar dulu. Ini ada lelet ya. Secara perform ini 30 juta ya untuk karyawan yang kedua. Bobot karyawannya itu sendiri dalam persentase 25 ya. Untuk yang ketiga, masing-masing kita misalkan 20 juta. Fallback karyawannya itu sendiri dalam persentase 15. Kemudian yang keempat ya, 35 juta dengan bobot sekitar, bentar dulu, 30%. Dan yang kelima 28 juta, maaf mas, bobot karyawan 10%. Total surplusnya itu sendiri kita misalkan 300 juta. 300 juta. Untuk fallback perusahaannya itu sendiri 30 juta ya. Benar dulu. Ya. Benar ya, sesuai nol ya. Di sini program menunjukkan hasilnya ya. Bahwa optimasinya itu sendiri ternyata gagal. Yang artinya juga sebagai alternatif solusinya itu sendiri, program menggunakan fallback dan margin, sehingga untuk karyawan satu kompensasinya 51.400.000 rupiah, untuk karyawan kedua 56.400.000 rupiah, karyawan ketiga 46.400.000 rupiah, karyawan keempat 61.400.000 rupiah, dan karyawan kelima 54.400.000 rupiah, sehingga kalau dijumlahkan jadi
270 juta rupiah ya. Misalkan surplus perusahaannya itu sendiri 300 juta, fallback perusahaannya itu sendiri 30 juta rupiah ya, itu 270 juta rupiah ya. Nah, 270 jutanya itu sendiri ya kebetulan dipakai untuk kompensasi kelima karyawan yang di PHK, yang kebetulan total kompensasinya itu sendiri setara dengan selisih antara surplus dan fallback perusahaannya itu sendiri 270 juta ya. Kalau kita saking kurangkan ya, hasilnya menunjukkan sisa surplus perusahaannya itu sendiri adalah 0 atau kosong. Dari hasil tadi berikut diagram hasil pembagiannya itu sendiri ya. Rata-ratanya di 54 juta untuk karyawan 1 dan 3. Kompensasinya itu sendiri di bawah kata-kata, sedangkan karyawan kedua, kedua dan keempat di atas kata-kata, kelima sebenarnya juga di atas kata-kata, tapi cuma selisih tipis dengan kata-katanya gitu atau meannya gitu. Kita balik ke artikel ya. Kita balik ke artikel, dan ini salah satu hasil dari program yang pertama ya. Nah, dengan lebih jelas itu sendiri, setelah solusinya diperoleh, kita lakukan evaluasi untuk menilai keadilan dan efektivitas hasil pembagian kompensasi baik dari hasil optimasi maupun solusi alternatif kalau diperlukan. Evaluasinya ini sendiri mencakup validasi solusi yang memastikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada setiap karyawan tidak lebih rendah dari fallback value-nya, serta memastikan total dana kompensasinya itu sendiri tidak melebihi anggaran yang tersedia, dan surplusnya itu sendiri tetap sesuai nilai minimum ya, atau fallback perusahaan. Kemudian juga analisis distribusi dan keadilan yang menilai apakah karyawan dengan bobot daya tawar lebih tinggi memperoleh kompensasi yang lebih besar, menghitung membandingkan proporsi distribusi antar karyawan untuk mengidentifikasi potensi ketimpangan yang tidak wajar, serta menghitung rata-rata kompensasi dan varian distribusinya, serta penanganan hasil jika optimasinya itu sendiri gagal atau hasilnya itu sendiri muncul secara tidak optimal atau non optimal. Yang artinya juga sistem atau program secara otomatis menggunakan hasil fallback value ditambah margin surplus. Evaluasinya tadi dilakukan juga terhadap solusi ini agar tetap sesuai secara normatif dan realistis. Langkah ini juga penting untuk memastikan bahwa sistem pembagian kompensasi tetap berjalan walaupun kondisinya itu sendiri kurang ideal, serta visualisasi hasilnya itu sendiri kita sajikan dalam bentuk grafik batang atau bar chart yang menunjukkan jumlah kompensasi yang diterima setiap karyawan. Adapun garis rata-ratanya itu sendiri, sebagaimana dalam plot Python-nya itu sendiri, dia itu membentuk garis lurus yang patah-patah ya. Itu juga acuan visual kesetaraan. Karena visualisasi berupa grafiknya tadi membantu pengguna memahami pola pembagian secara intuitif dan memberikan justifikasi terhadap keadilan hasil akhir. Dengan adanya evaluasi dan visualisasi ini, hasil simulasi pembagian kompensasi selain dihitung secara matematis, ia juga dianalisis secara sosial ekonomi untuk mendukung pengambilan keputusan yang transparan dan rasional. Presentasi dari kami telah berakhir. Demikian sejauh ini yang dapat saya sampaikan sendiri. Dari Ibu Eti dan teman-teman mahasiswa dari kelompok lain, ada komentar dan pertanyaan? Silakan Bu. Oke, baik. Jadi di sini jadinya itu datanya itu tidak dari perusahaan tertentu ya, berarti ya Mas ya, jadinya ya? Ya, kayak untuk kasusnya itu sendiri Bu, kami perluas. Soalnya dalam beberapa bulan belakangan ini saja, kasus PHK yang termuat seenggaknya di beberapa media pemberitaan itu udah mencakup banyak bidang sekaligus, gak cuma terkait startup saja, melainkan media yang tradisional atau media biasa, bahkan sektor pangan sandang papan pun juga kena juga ya. Sampai sektor wisata juga kena. Ngeri juga akibatnya. Jadi di sini tidak
data yang tadi disimulasikan ketika membuka Python tadi itu tidak berdasarkan data dari misalnya perusahaan tertentu gitu, enggak ya? Berarti dummy aja ya? Oh, ini dicontohkan Iya, misalnya dummy saja itu karyawan. kayak kita Oh, oke, pemisahan oke. fiktif saja kan, beda Hmm, perusahaan, beda juga karakteristik struktur keuangannya gitu ya, kondisi keuangannya gitu. Ada yang pas hmm, melakukan PHK, perusahaan tersebut secara keuangan udah sakit-sakitan gitu ya, sehingga surplusnya itu hmm. sendiri nggak sebesar perusahaan yang lain yang melakukan PHK juga, tapi kondisi keuangannya itu sendiri masih rada lebih mendingan, Bu. Oke, jadi tidak memungkinkan ya kita memberikan contoh, misalnya contohnya itu oke, di sini secara umum ya, modelnya ini model general sebenarnya ya, Yang bisa generik umum. diterapkan di semua, barangkali di semua perusahaan bisa mencoba menerapkan ini. Tapi kalau misalkan yang dicontoh studi kasusnya itu misalnya dari perusahaan tertentu gitu, memungkinkan tidak Mas mendapatkan datanya? Enggak ya? Iya, Enggak. kalau kalaupun ada kemungkinannya itu probabilitasnya lumayan kecil ya, soalnya Hmm. perihal tersebut ibarat rahasia perusahaannya gitu. Perusahaan Hmm, cuma mau ekspos kabar layoff-nya itu sendiri mungkin hanya secara sekilasnya saja terkait jumlah karyawannya itu sendiri, untuk besarannya itu sendiri, balik kepada antara perusahaan dengan karyawan yang terdampak layoff-nya itu tadi. oke. Ya, oke. Jika memang tidak memungkinkan ya mendapatkan datanya, kita hanya mungkin yaitu dummy gitu ya. Nah, itu kita perlu memikirkan juga gitu ya. Kita harus realistis juga ketika kita memasukkan nilai-nilai variabel atau parameternya gitu ya. Nah, kadang-kadang tadi kan ternyata kalau misalkan dari yang dicontohkan tadi misalnya jadinya nilai surplus perusahaannya itu jadi nol gitu ya. Berarti kan nggak ada apa nggak keuntungan perusahaan kan habis untuk membayar pensiun karyawan itu berarti ya maksudnya ya gitu, gitu ya. Iya, seperti gitu ya. Makanya. Jadi kan jadi nol tadi itu surplus surplus perusahaan. Surplus perusahaan itu sebetulnya kan eh, dana dana Oh, keuntungan perusahaan bukan sih surplus itu? iya ya. Iya, data keuntungannya itu jadinya nol hanya untuk membayar misalnya pensiun-pensiun dari karyawan yang kena PHK ini, kompensasi PHK itu gitu. Jadi itu juga kurang realistis, tidak ada apa tidak membawa keuntungan untuk perusahaan, bisa bangkrut juga nanti perusahaannya ya gitu. Jadi Iya, ya tapi tadi kan itu sudah ada sarannya ya. Nah, nanti iya, yang silahkan. penting udah ada ininya juga ya. Ada sarannya, tetapi nanti untuk contoh itu yang realistis aja gitu ya, yang realistis Yang sehingga realistis iya ya. jangan sampai nol begitu juga ya gitu. Sampai nol begitu juga mungkin dengan Hmm. mengganti Iya nilainya ya masing-masing diganti ya. karyawannya itu sendiri ya. Iya. Atau mungkin surplus perusahaannya itu sendiri saya tingkatkan ya. Saya Boleh. naikkan dan fallback Iya. value-nya gitu juga disesuaikan ulang. Iya gitu. Jadi nanti bisa kok yang namanya simulasi itu nggak cuma misalkan satu, oh dicontohkan untuk kasus satu seperti ini, untuk Yang kasus dua multi seperti kasus. ini, kasus tiga seperti ini, yang paling ideal itu yang ini misalnya boleh Mas. Nggak cuma misalnya simulasi kan kita dummy aja sebenarnya kan. Dummy untuk kasus satu seperti ini. Oh ternyata kalau seperti ini perusahaannya rugi. Dummy yang kedua ternyata tadi itu misalnya itu kosong-kosong lah berarti surplus perusahaan itu nol. Bener-bener nggak ada apa nggak ada keuntungan. Kalau yang ini rugi, yang ini tuh artinya ya kosong gitu jadinya surplus perusahaan. Yang satunya menguntungkan masih ada sisa untuk perusahaan. Barangkali tiga simulasi itu akan menjadi baik ya gitu. Kalau memungkinkan ya, gitu Ya, ya. tapi itu yang kedua ya, itu yang simulasi yang kedua. Yang Hmm. simulasi yang pertama masih menunjukkan sisa surplus perusahaan yang ada ya, Iya, masih betul. menunjukkan.
Satunya yang benar-benar kosong tadi itu surplusnya kosong, dia kan sebetulnya belum sampai rugi kan kalau kosong itu, tetapi memang keuntungan perusahaan itu habis gitu ya. Satunya yang rugi gitu, yang rugi itu artinya sampai perusahaan itu punya hutang nanti gitu ya. Simulasinya 3 ya. Iya, iya Bu. Itu yang benar-benar mendesak itu yang benar-benar nafasnya itu udah mau habis ya, ibaratnya gitu. Iya, betul. Itu ya. Itu akan bagus. Jadi simulasi itu karena disebutnya juga simulasi ya. Artinya simulasi itu sebetulnya kita bisa menggerakkan nilai-nilai di parameter itu sehingga kita bisa menemukan yang ideal gitu. Nah, itu sebetulnya yang disebut dengan analisis sensitivitas ya, gitu. Jadi kita memberikan nilai-nilai di parameter itu sehingga kita bisa menemukan solusi yang ideal. Ya, seperti itu ya Mas ya, masukannya itu saya kira tadi sudah dikerjakan dengan baik sampai dengan tadi sudah memberikan rekomendasi. Oh ini tadi apa artinya nilainya tadi kan sudah ada ininya implikasinya. Implikasi itu artinya sudah ada saran gitu. Jangan sampai nanti ini gitu ya. Jangan sampai nanti ini melebihi ini, ada syarat-syarat kan yang tadi sudah disimpulkan. Nah, itu sudah bagus saya kira ya, gitu. Tinggal melanjutkan aja. Itu ya. Cukup ya saya kira ya untuk kelompoknya Iya, Rafli ya. cukup. Ya. Demikian penjelasan progres ya, update progres terkait proyek dari kelompok kami ya, kelompok 8. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Rahmi ya, silakan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Eti dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Afisa Salsabila Putri Harsanti, Gaitza Zahira Sofa, dan saya sendiri Rahmidu Syafira akan memaparkan progres artikel kami yang berjudul Pemodelan Pertumbuhan Jumlah Pelanggan Air Minum PDAM Tirtawening Kota Bandung dengan adanya faktor migrasi menggunakan logistik growth termodifikasi. Jadi seperti di progres-progres minggu lalu, di sini kami sudah mencantumkan datanya. Kami menggunakan data dari tahun 2015 hingga 2021 untuk jumlah pelanggan PDAM-nya, dan kami juga menyertakan data jumlah migrasinya. Di sini ada migrasi masuk dan migrasi keluar. Kemudian untuk progresnya di sini kami telah menentukan nilai parameternya. Untuk menentukan nilai parameter ini digunakan pendekatan fitting model logistik ke data aktual dengan menggunakan algoritma optimisasi atau nonlinear least squares. Nilai awalnya ditentukan dari estimasi kasar, misalnya nilai maksimum data aktual dan rasio kondisi awal. Kemudian dikalibrasi secara numerik yang hasilnya paling mendekati dengan data aktual. Di sini telah kami tentukan parameter untuk model yang tanpa migrasi, hasilnya sebagai berikut. Kemudian juga telah kami tentukan parameter untuk model migrasi konstan. Nah, setelah itu kami juga telah melakukan simulasi menggunakan data untuk memprediksi jumlah pelanggan PDAM di tahun-tahun selanjutnya. Di sini sudah kami sertakan simulasi model untuk yang tanpa migrasi. Kemudian juga untuk model dengan migrasi konstan. Nah, setelah itu nanti terakhir akan dihitung juga simulasi modelnya dengan
migrasi eksponensial ini masih dalam proses pengerjaan. Nanti setelah ketiga model ini sudah selesai, nanti akan bisa ditarik kesimpulan. Mungkin sekian, Bu, untuk progresnya. Oke, baik. Kalau data ini sudah ini ya, data di apa? Di Bandung ya? Atau di mana, Mbak? Data PDAM-nya Iya, betul, Bu. Di di PDAM Bandung. Tirtawening, Bandung. Tirtawening ya, oke. Itu datanya memang ini ya, survei ke sana atau data sekunder? Data sekunder, Ibu. Oh, sudah ada ya. Nah, maksudnya Iya. migrasi di sini migrasi pelanggan yang berhenti, yang stop gitu, sama pelanggan yang ini gitu ya, yang masuk gitu ya, yang mendaftar gitu ya, berarti ya, maksudnya migrasi. Izin menjawab, iya betul Ibu. Oh, oke. Ya, silakan ya berarti ya. Tinggal disesuaikan saja nanti model dengan simulasinya. Di sini kalau dari gambar, Mbak, misalnya ini ya gambar yang sedang ditampilkan ini adalah fitting model logistik pada data pelanggan beda dengan migrasi konstan. Nah, itu artinya yang itu data aktual itu yang merah, kemudian simulasi model yang nah, sebetulnya ini arahnya itu peramalan juga ya berarti ya? Iya Ibu, dari simulasinya itu untuk meramalkan jumlah pelanggan tahun selanjutnya Bu. Untuk meramalkan tahun selanjutnya. Tapi kalau ini karena di sini kan ilustrasinya itu sama dengan data aktual, ini belum peramalannya berarti ya Mbak ya? Baru nanti oh ini kalau ini cocok untuk peramalan karena memang kalau secara grafik pun di sini mendekati gambarnya. Oh ini berarti akurat gitu untuk peramalan gitu maksudnya atau gimana? Gitu ya? Iya Ibu. Untuk simulasi Oke. ini nantinya kami untuk meramal 1 tahun ke depan aja Bu, karena untuk model kami ini tidak bisa melamar untuk beberapa banyak tahun yang cukup jauh, jadi mungkin untuk 1 tahun ke depannya aja Bu. Oh, di sini berarti hanya berlaku untuk yang short ya, short time gitu ya, modelnya ya, Iya. bukan untuk yang oke, ini berarti data sampai dengan 2021. 2021 atau 2022 nih? 2021 Bu datanya. 2021. Yang akan diramalkan 2022 gitu ya? Iya benar Ibu. Oke. Nah, apakah datanya itu hanya sampai memang 2021, tidak sampai misalnya 2024 gitu tidak ya, Mbak ya? Yang dari Iya, apa? yang tersedia itu hanya 2021 Bu. Oke. Jika misalkan itu memungkinkan dapat data yang sampai 2024 ya kita bisa meramalkan 2025 gitu ya. Jadi kalau peramalan ya yang terbaru gitu ya. Oke, kalau memang ini nanti berikan alasan juga gitu ya, bahwa di sini memang data yang diperoleh itu hanya di tahun 2022 saja gitu ya. Karena tidak mungkin belum terpublikasi atau bagaimana yang dari 2022 sampai dengan 2024 ya, gitu barangkali ya, gitu. Karena kalau peramalan itu alangkah baiknya ada yang satu bagian yang diramalkan yang memang itu belum terjadi, gitu ya. Sehingga nanti bermanfaat untuk PDAM di subjek penelitian itu, gitu ya. Saya kira bisa dilanjutkan aja ya untuk ini ya Mbak ya. Oke, nanti bisa segera diselesaikan ya untuk analisa dan ini kan masih akan menambahkan juga ya parameter model migrasi eksponensial. Ini masih ada beberapa simulasi lagi ya yang akan dilengkapi kan? Iya Bu, satu model terakhir. Nanti bisa ditarik kesimpulan dari ketiga model itu perbedaannya seperti apa. Oke. Oke, ya sudah bagus ya progresnya. Oke. Baik, terima kasih Bu atas masukannya. Oke. Ibu, saya izin share screen ya, Bu. Iya, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Eti dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan progres artikel yang telah kami buat, yaitu mengenai pemodelan waktu tunggu kendaraan di Simpang Hai Keramat Jati menggunakan distribusi compound Poisson dan teori antrian dalam kondisi kepadatan tinggi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Salsabila Aulia dan saya sendiri Kania Lutfi. Jadi untuk progres minggu-minggu sebelumnya kami sudah membuat bagian pendahuluan, lalu metodologi penelitian, dan yang sekarang itu mengenai hasil dan pembahasan. Dan untuk hasil pembahasan sendiri kami sudah membuat yang pertama model waktu tunggu seluruh kendaraan, lalu pemodelan waktu tunggu fase lampu merah, dan yang ketiga itu pemodelan waktu tunggu fase lampu hijau. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, di bagian pemodelan waktu tunggu saat kondisi jam sibuk. Jadi di sini kami memodifikasinya di dalam keadaan waktu sibuk. Jadi ketika menurut Kimber dan Hollis, salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan lalu lintas saat jam sibuk yaitu menggunakan model time dependent. Oke, baik, maaf. Ada terkendala jaringan. Oke, jadi sebelumnya di dalam ini kita akan menggunakan mengenai kepadatan sibuknya. Jadi dari gambar kita modifikasi dari model steady state antrian kendaraannya, kemudian digabung dengan deterministik dari antrian modelnya, sehingga memodifikasi menurut dari Kimber dan Hollis ini menggunakan time dependent, di mana nantinya intensitas dari lalu lintasnya ini dimodifikasi dengan mengikuti asimptot dari time dependent model. Oke, bisa di bawah ini. Nah, berikut ada penyelesaiannya, di mana setelah kita mendapat nilai model deterministiknya, yaitu QD-nya itu sama dengan QR ditambah rho D min 1 mu T, maka dapatlah rho D-nya, intensitas deterministiknya, dan steady state-nya. Nah, setelah itu nanti akan diintegrasikan model steady state-nya itu ke persamaan di sebelumnya, itu persamaan 7. Kemudian nanti dihasilkan, didapat QS-nya sekian. Bisa dilihat di dalam gambar. Kemudian di sini nanti kita menggunakan Maple dikarenakan penurunannya agak sedikit sulit. Dan dari sini kita mendapatkan bahwa persamaan setelah disederhanakan model steady state kendaraan tersebut, kita mendapatkan nilai rho S-nya itu lalu lintas saat steady state-nya itu ada dua. Ada rho S pertama dan rho S kedua. Nah, setelah itu, setelah dapat rho S-nya, kita dapat solusi akhirnya dengan simplifikasi dan dengan memodratkan kembali di dalam Maple, didapat hasilnya ada dua bagian persamaan. Nah, setelah itu kita sederhanakan kembali agar tidak menjadi kompleks konstruksi modelnya, dan didapat bahwa nilai QT-nya itu atau jumlah total kendaraan antriannya itu sebesar QTT dalam persamaan polinomial berderajat 4. Nah, setelah itu, setelah mendapat nilai QT-nya untuk perhitungan integrasi menggunakan integral, maka didapat model waktu tunggunya itu untuk fase lampu hijau sebesar integral dari R hingga T dari QT dt. Karena udah dapat nilai hasil persamaan QT-nya,
model waktu tunggu kendaraannya, maka tinggal kita masukkan saja ke integralnya. Kemudian di sini kami sudah mendapat model total waktu kendaraannya, yaitu yang dilambangkan sebagai D sama dengan model waktu tunggunya dibagi dengan jumlah kendaraannya selama satu siklus. Dimana hasilnya D sama dengan W per NT. Dimana D-nya itu menjadi seperti ini hasilnya untuk konstruksi modelnya. Kemudian setelah kita mendapat modelnya, kita akan integrasikan dengan nilai-nilai parameter berdasarkan hasil dari observasi secara langsung dan juga menggunakan pendekatan dari penelitian sebelumnya. Nah, untuk progresnya baru sampai sini. Mengenai nanti setelah mendapat nilai model waktu tunggunya dari masing-masing fase, yaitu di fase lampu merah dan fase lampu hijau, maka nantinya akan disimulasikan modelnya. Nanti kita akan mendapatkan waktu tunggu dari masing-masing kendaraan, kemudian nanti bisa dibuatkan optimalisasi mengenai lampu lalu lintasnya dari model waktu tunggunya tersebut. Kemudian untuk Python-nya akan kami share. Mohon ditunggu sebentar. Baik, ini sudah ada Python yang kita buat. Di sini kami kan sudah membuat parameternya yang berdasarkan data-data tadi. Kami baru masukkan dalam salah satu dari persimpangan ruasnya. Nah, untuk persimpangan lambdanya tinggal kita masukkan saja inisialisasi parameternya. Kemudian kita buat fungsi polinomialnya berdasarkan tadi hasil Qt-nya. Dan kemudian kita selesaikan dengan Python ini. Kemudian di running. Kemudian di running nanti akan mendapatkan hasil total waktu tunggu dari masing-masing fase, dari fase lampu merah dan fase lampu hijau. Nanti setelah didapat nilai waktunya, misalkan dari fase lampu merahnya 80 detik atau berapa menit, nantinya disesuaikan lagi dengan nilai lampu lalu lintas yang sebenarnya. Jadi nanti akan disesuaikan lagi berdasarkan tingkat intensitas dari model yang didapat. Nanti hasil yang ingin kita capai adalah skenario bahwa model optimalisasi dari lampu lalu lintasnya ini akan sesuai dengan keadaan model waktu tunggu yang lebih optimal dari jam sibuk. Itu saja Ibu dari progres kelompok kami. Jika ada masukan dari Ibu. Oke, di sini untuk studi kasus di mana tadi Mbak? Yang di perempatan tadi itu? Di Simpang Hek Kramat Jati. Di Simpang Hek Kramat Jati. Di situ memang ini ya. Jadi gini, apakah di sini untuk datanya sendiri itu pada saat memang situasi macet-macetnya gitu ya? Atau bagaimana Mbak? Waktu tertentu atau gimana nih? Karena nanti ada batasan pada saat jam-jam macet ya berarti ya?
Iya Ibu, pada jam macet seperti di hari Jam Senin berapa pagi aja? hari sekitar jam 7 hingga jam setengah 9. 7 sampai setengah 9 ya. Yang dibahas berarti yang pagi aja. Tidak ada yang misalkan jam pulang nggak ya berarti ya? Iya Ibu, kita fokus ke pagi saja. Oke, oke. Jadi di sini nanti sebetulnya akan hasil dari penelitiannya itu nanti misalnya durasi waktu yang ideal gitu ya. Ini kan sistem antrian gitu ya. Ada banyak komponen tentunya yang ingin diketahui gitu ya. Waktu tunggu, terus apa tadi lampu merah, lampu hijau tadi durasinya akan disarankan yang ideal itu berapa berapa detik misalkan atau dalam detik atau menit gitu ya. Misalnya begitu ya maksudnya ya Mbak ya. Iya seperti Ibu, seperti itu Ibu. Oke, saya kira tidak masalah. Dan nanti berarti untuk data nanti betul-betul harus diilustrasikan di dalam di dalam tulisan ini gitu. Betul-betul yang memang di Simpang Hek Kramat Jati. Dan di sini juga harus ada penjelasan. Nah, kenapa kita tertarik untuk meneliti di subjek penelitian itu gitu ya di Simpang Hek Kramat Jati itu ada apa di sana gitu. Mungkin di sana memang sering sekali terjadi itu ya permasalahan-permasalahan terkait dengan kemacetan lalu lintas ya. Nanti silakan aja gitu ya, bisa langsung diselesaikan ya saya kira untuk penulisan artikel juga untuk analisanya ya. Sebenarnya untuk analisa udah selesai berarti ya. Masih 70%-an ya. Oke. Tadi ini ya sudah intinya secara tool untuk simulasinya juga sudah dengan menggunakan Python gitu ya. Tinggal memasukkan datanya saja kan sebenarnya ya. Iya Ibu. Berarti itu untuk Python-nya, coding Python-nya sendiri itu bisa diterapkan di semua ini ya Mbak ya. Di semua nanti misalnya di semua tempat gitu ya. Tidak cuma di yang Kramat Jati, mungkin di persimpangan-persimpangan yang lain itu bisa digunakan juga ya berarti ya. Ya sepertinya bisa Ibu, soalnya kami menggunakan model yang generalisasi. Oke. Dan nanti bisa ditambahkan juga, nanti ada sarannya itu berarti dalam hal ini apa sih sebetulnya yang disarankan kepada mungkin di sini ya pemerintah daerah gitu ya untuk menanggulangi kemacetan yang di sini. Apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambahkan, barangkali nanti juga bisa implikasinya sampai ke sana ya. Oke, saya kira cukup ya. Cukup bagus Baik Ibu. progresnya. Terima kasih banyak atas Iya. masukannya Ibu. Baik. Saya izin share screen ya Ibu. Ya, silakan Salsa. Salsa atau siapa? Aura? Saya Aura Ibu dari kelompok 4. Oke, silakan Aura. Apakah sudah terlihat Ibu? Sudah terlihat. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 izin untuk memaparkan progres kami. Jadi sebetulnya untuk artikel kami itu sudah selesai Ibu dari minggu kemarin, namun oh ya, untuk minggu kemarin juga kami sudah menyelesaikan analisis dan juga interpretasi data menggunakan RStudio. Namun karena pada pertemuan sebelumnya itu ada saran dari Ibu untuk menambahkan data dari stasiun Gambir juga. Jadi untuk minggu ini kami itu masih fokus untuk mencari data yang stasiun Gambir Bu, karena pada awalnya kan kami hanya stasiun Pasar Senen ke stasiun Tugu Yogyakarta. Namun karena ada saran dari Ibu, jadi sebagai pertimbangan juga dari kami mau menambahkan dari stasiun Gambir, cuma masih belum dapat. Jadi ini untuk sementara ini masih yang
stasiun Senen saja. Dan juga untuk progres yang cukup signifikan dari kami itu sebetulnya menambahkan referensi terkait pada bagian latar belakang dan juga kajian pustakanya gitu. Jadi mungkin itu aja Bu progres dari kami. Kami harap juga minggu ini bisa segera dapat data yang stasiun Gambir, jadi kami bisa menyelesaikan dengan lebih lanjut dan segera selesai untuk artikel dan juga analisis datanya. Mungkin itu Bu dari kelompok kami. Apakah ada komentar terbaru dari Ibu? Oke, saya kira dilanjutkan aja ya gitu. Nah, kemarin itu kan sarannya ini ya, untuk yang Gambir, Pasar Senen, kemudian Lempuyangan sama Tugu ya stasiunnya ya intinya ya. Iya betul Nah, Ibu. kalau itu Iya. komplit ya bagus gitu. Iya, Diusahakan aja semaksimal mungkin gitu ya Mbak ya, saya kira ya, agar baik itu Ibu. benar-benar Iya. komplit. Nah, untuk datanya sendiri, data kapan Mbak? Data yang terbaru ya berarti ya, yang akan Kami spesifik ambil di ini Bu, Hari Raya Idul Fitri tahun 2024. Oke, memang hari raya aja ya, yang memang Iya, terjadi betul. permasalahan ya, terkait dengan jadwal-jadwal mungkin jadwal kereta apinya ya. Oke, saya kira nggak masalah, silakan aja ya. Tetapi komplit akan lebih baik, silakan nanti bisa dicari ya. Saya kira bisa dilanjutkan ya. Baik Ibu. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau memaparkan kelompok lain? Silakan. Untuk kelompok yang lain mohon ini ya, sama dengan kelompok yang tadi sudah presentasi gitu. Jadi intinya ini kan sudah pertemuan ke-13 ya, 13, 14, 15. 2 minggu lagi usahakan sudah selesai gitu ya. Sudah selesai dalam hal analisis sampai dengan mungkin kesimpulan ya dalam 2 minggu ke depan ya gitu. Nanti di pertemuan ke-16 itu sudah pemaparan yang terakhir gitu ya. Mohon nanti betul-betul progresnya dikerjakan dengan baik karena memang sebenarnya kita nggak kerasa ya waktunya tinggal 2 minggu di sini ya untuk penyelesaian proyeknya gitu ya. Nah, di sini masih ada kelompok yang sekiranya masih bermasalah dengan modelnya atau sudah tidak ada. Kalau model saya kira ini ya, saya yakin kalau model itu sudah semua fix gitu ya. Ini semua sudah di tahap penyelesaian. Tetapi jika misalkan masih ada permasalahan itu bisa didiskusikan. Silakan. Semua kelompok sudah oke semua terkait dengan modelnya? Ada pertanyaan di sini? Sepertinya kelompok masih seperti progres sebelumnya, Ibu. Masih Oke. melanjutkan di bagian perkodingannya. Oke, berarti untuk hari ini masih ada nggak yang mau memaparkan lagi? Silakan. Ada nggak? Sepertinya masih banyak yang itu, Ibu, melanjutkan di perkodingannya. Oke. Oke, baik. Tidak masalah ya gitu. Tidak harus semua sih yang memaparkan. Yang jelas di sini teman-teman yang lain juga nanti menceritakan progresnya tentunya. Karena kan nanti yang akan dikumpulkan juga timeline tentunya ya. Karena proyek yang jelas ada timeline-nya gitu ya. Kronologis kapan-kapan menyelesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan sebelumnya gitu ya. Oke, teman-teman di sini bisa melanjutkan proyeknya. Harapan saya nanti dalam 2 pertemuan ke depan itu sudah selesai. Sehingga nanti di pertemuan
ke pertemuan ke-15 sampai ke-16 itu kan seminggu sebenarnya, itu hanya kita memikirkan layout gitu ya, dan mau dipublish kemana gitu ya. Ada kemungkinan barangkali ini nanti berhasil nggak sampai dengan dipublish atau sampai dengan disubmit aja berarti ya. Kalau publish sih tidak memungkinkan saya kira, atau nanti dalam bentuk poster atau apa gitu kalau tidak memungkinkan untuk memasukkan atau submit di jurnal ya, seperti itu. Jadi harapan saya dalam 2 minggu ke depan teman-teman bisa menyelesaikan proyeknya gitu. Oke, baik. Jika tidak ada lagi yang didiskusikan, saya kira untuk pertemuan Zoom bisa kita akhiri. Teman-teman bisa melanjutkan ini, barangkali masih ada waktu kan ya gitu. Silakan lanjut diskusinya, karena proyek ya diskusinya tentunya di luar jam pertemuan kita. Oke, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah memaparkan progresnya dengan baik, dan itu kalau saya bisa menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan, sebetulnya proyeknya itu sudah hampir selesai semua ya. Paling tidak 70% tadi itu sudah hampir selesai gitu. Jadi saya yakin sekali dalam 2 minggu ke depan ini bisa selesai. Oke, saya akhiri untuk meetingnya. Silakan teman-teman melanjutkan untuk diskusi dan mengerjakan sesuai dengan kelompoknya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima Bu. kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama, selamat pagi, terima kasih.